Saya mohon izin share screen. Ya, kita lihat tips and tricks karya ilmiah yang layak dipublikasi. Ini dalam workshop penulisan manuskrip untuk guru penerima hibah riset kontraktual tahun 2021 dan guru mitra Seameorek Fond tanggal 25 Mei 2022. Jadi di sini akan diuraikan tentang bagaimana sih cara merubah antara laporan penelitian menjadi artikel yang layak dipublikasi. Yang pertama, keaslian ya, pastinya artikel yang akan dipublikasi itu harus asli, artinya belum pernah dipublish dimanapun gitu ya. Kemutahiran artinya data yang diperoleh itu up to date gitu ya, tidak data yang lama gitu, tapi data 3 tahun terakhir lah minimal. Kemudian ruang lingkup artikelnya itu cukup luas dan mendalam. Manfaat dari artikel yang dibuat oleh Bapak Ibu itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Nah, keaslian, artinya keaslian ini belum pernah dipublikasi di jurnal manapun atau di media massa atau di proceeding gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian artikel juga bebas dari falsifikasi, jadi tidak ada kesalahan analisis di dalamnya. Kemudian bebas dari plagiarisme, artinya tidak ada mencontek dari artikel orang lain. Kemudian artikel bebas dari fabrikasi bahwa datanya itu tidak dibuat-buat, tapi data asli yang diambil dari lapangan. Kemudian berisi hasil penelitian, kemutahiran itu artinya apa? Berisi hasil penelitian yang sedang menjadi perhatian para peneliti di bidang yang bersesuaian di seluruh dunia. Kalau misalnya Bapak Ibu mengemukakan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, itu topik yang Bapak Ibu buat dalam artikel itu memang menjadi minat perhatian para peneliti di bidang pembelajaran bahasa Indonesia di seluruh dunia gitu ya. Itu baru yang dikatakan mutakhir. Bukan berarti hanya di Indonesia tapi di belahan dunia yang lain tidak. Itu berarti tidak mutakhir. Kemudian ruang lingkup. Isi artikel itu sama atau lebih luas atau lebih dalam dibandingkan artikel sejenis yang telah terbit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menulis artikel tentang penerapan pendekatan STEM misalnya ya, di dalam pembelajaran IPA. Nah, ada artikel tentang STEM, tapi di dalamnya kurang luas, Bapak Ibu lebih luas. Atau di dalamnya kurang dalam, Bapak Ibu menganalisis lebih dalam. Jadi artinya artikel dengan topik sejenis yang telah terbit, tapi Bapak Ibu lebih unggul gitu ya. Jadi memang artikel-artikel sebelumnya itu ada kekurangan. Nah, kekurangan ini ditutupi oleh artikel Bapak Ibu. Manfaat, artinya hasil penelitian ini memiliki nilai manfaat yang tinggi. Artinya kalau misalnya penerapan pendekatan STEM di dalam meningkatkan hasil belajar IPA misalnya. Memang IPA itu hasil belajar di kelas Bapak Ibu itu rendah gitu ya, selama ini rendah. Sehingga digunakan pendekatan STEM misalnya untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Berarti kan itu memiliki manfaat ya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA, penggunaan pendekatan STEM ini. Tapi mungkin saja pendekatan ini bisa digunakan di pembelajaran lainnya gitu ya, yang bisa yang homogen lah dengan permasalahan yang ada di di penelitian Bapak Ibu. Tetapi juga belum tentu ya, karena kan penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ya. Karena penelitian tindakan kelas itu kan hanya berlaku untuk penelitian Bapak Ibu. Sehingga dia berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bisa digeneralisasi. Tetapi pastinya ini memiliki manfaat untuk sekolah Bapak Ibu dalam meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar IPA di siswa sekolah dasar tempat Bapak Ibu mengabdi, juga di kelas Bapak Ibu yang terutama. Nah, kemudian judul artikel.
Nah, judul artikel ini mencerminkan isi artikel secara konseptual tidak. Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul artikel itu dengan membaca judul artikel itu orang tahu gitu isi artikelnya itu seperti apa. Misalnya tadi ya, penerapan pendekatan STEM untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa sekolah dasar. Ya, kalau misalnya masih bisa ya bisa ditambahkan pada siswa sekolah dasar di mana. Tapi kalau terlalu panjang ya tidak apa-apa pada siswa sekolah dasar, pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Jadi itu udah cukup. Apakah judul artikel memuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel? Nah, kalau judul PTK itu harus mencakup pendekatan, ya kan? Pendekatannya apa? Pendekatan STEM. Kemudian yang ingin ditingkatkan apa? Permasalahan yang ada apa? Yaitu hasil belajar IPA yang rendah. Makanya itu akan ditingkatkan. Di dalam judul artikel ada penerapan pendekatan STEM untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian apakah artikel dengan judul yang sama pernah diterbitkan di jurnal yang lain? Mungkin saja pernah, tetapi berbeda. Punya Bapak Ibu lebih luas dan lebih mendalam analisisnya. Nah, kemudian apakah judul artikel memberikan gambaran mengenai persoalan yang diteliti? Nah, jadi judul artikel Bapak itu memberikan gambaran nggak tentang persoalan yang diteliti tadi, yaitu persoalannya di hasil belajar IPA, di siswa kelas berapa, kemudian diobati dengan pendekatan apa. Kalau memang sudah memberikan gambaran tentang persoalan yang diteliti, maka sudah benar. Kemudian, apakah judul artikel memuat variabel dan hubungan antar variabel terkait? Tadi itu, penerapan pendekatan STEM untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar, misalnya di SD mana itu lebih spesifik. Kemudian apakah judul artikel terdiri atas 5 sampai 15 kata? Nah, itu tergantung dari jenis jurnalnya. Ada jenis jurnal yang membatasi hanya sampai 12 kata. Nah, itu kita ikuti saja selingkungnya. Apakah judul artikel memiliki daya tarik? Nah, daya tarik itu sesuatu yang unik gitu ya. Jadi usahakan ya penelitian yang Bapak lakukan itu menggunakan pendekatan yang baru gitu ya. Karena kalau pendekatan yang lama kan berarti kan tidak memiliki daya tarik. Biasanya itu sering kali ditolak gitu. Walaupun dia mungkin pendekatannya nggak terlalu inovatif, tetapi cara Bapak Ibu mengemas ya di dalam artikel itu mungkin lebih mendalam, lebih luas, bisa saja diterima. Nah, kemudian apakah judul artikel bersifat provokatif? Jadi ya dengan membaca judul artikel itu orang jadi kepengen tahu gitu apa sih isi artikel itu. Itu akan lebih baik. Nah, kemudian butir telaah abstrak ditulis secara padat ya. Apakah abstrak itu ditulis secara padat? Jadi abstrak itu kan ada tujuan, ada metode, kemudian ada hasil, ada subjek penelitian, tempat penelitian, kemudian waktu penelitian, kemudian kesenjangan penelitian yang ada, mungkin penelitian yang sudah ada terkait dengan topik Bapak Ibu ini seperti ini, tetapi kekurangannya penelitian yang sudah dilakukan ini kurang ini. Nah, penelitian saya menutupi kekurangan itu. Nah, itu harus ada itu di dalam abstrak, sehingga terlihat kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam menutupi kesenjangan penelitian yang ada. Kemudian yang berikutnya, menampilkan isu pokok atau masalah penelitian dan alternatif pemecahannya. Jadi, isu pokok atau masalah penelitian tadi ya, abstrak itu menggambarkan tujuan penelitian itu untuk mengapain sih? Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui pendekatan STEM. Jadi harus jelas gitu pemecahannya melalui apa. Kemudian permasalahannya adalah hasil belajar. Nah, kemudian memuat metode atau pendekatan yang digunakan. Jadi metode yang digunakan ini menggunakan metode
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model apa? Hemis and McTaggart, itu dijelaskan. Kalau masih cukup kata-katanya itu karena kan abstrak kan ada dibatasi dengan jumlah kata ya. Jadi kalau masih cukup bisa dilanjutkan, terdiri dari siklus, berapa siklus, kemudian setiap siklus meliputi tahapan apa saja, ya kan? Tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi, kemudian memuat simpulan penelitian. Jadi di dalam abstrak itu ada dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan STEM dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Bukan komentar atau pengantar dari penulis. Jadi tidak ada komentar dari penulis di abstrak gitu ya, karena kan katanya itu terbatas. Kemudian kata kunci atau keywords. Nah, ini harus punya makna yang khas atau unik dan jelas. Itu biasanya minimal terdiri dari 3, maksimal 5. Nah, itu kita lihat lagi lah selingkung jurnalnya. Kemudian eksplisit ada dalam judul. Jadi kalau tadi kan dalam judul penerapan pendekatan STEM untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Berarti Bapak Ibu mungkin keywordnya pendekatan STEM. Kemudian yang kedua hasil belajar. Kemudian yang berikutnya mungkin sekolah dasar gitu ya, atau yang lainnya. Bisa nggak kita menulis apa yang tidak ada dalam judul, implisit saja di dalam bahasan? Bisa saja. Menurut Bapak Ibu itu kata yang penting gitu ya di dalam penelitian ini, tetapi tidak tertulis atau tidak tersurat gitu ya secara eksplisit. Bisa saja. Kemudian butir telaah pendahuluan. Setelah itu kan ada pendahuluan ya, setelah abstrak terus pendahuluan. Jadi pendahuluan itu memberikan acuan konteks permasalahan. Ya, jadi latar belakang permasalahan ya. Latar belakang permasalahan mungkin Bapak Ibu bisa mengemukakan ada latar belakang umum, latar belakang saintifik. Latar belakang umum mungkin latar belakang berkaitan dengan bahwa terkait dengan pendekatan STEM. Mungkin baru-baru ini pendekatan, mungkin ada pendekatan atau keciri khasan dari pendekatan yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu diberikan komentar sedikit, kemudian berikan lagi latar belakang ilmiah. Latar belakang ilmiah itu berarti Bapak Ibu mengambil dari rujukan. Rujukan atau referensi atau daftar pustaka yang terkait dengan topik Bapak Ibu. Nah, jadi ini berisi hal-hal yang menarik, kontroversial, belum tuntas, atau perkembangan baru. Jadi ada hal-hal yang menarik terkait dengan pendekatan yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian berisi tentang kesenjangan penelitian sebelumnya. Nah, dari temuan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa seperti ini, pendekatan STEM bisa meningkatkan apa, kemudian pendekatan yang Bapak Ibu gunakan itu dikaitkan dengan yang lain, tetapi belum ada yang mengaitkan dengan variabel A, seperti yang Bapak Ibu lakukan, misalnya seperti itu. Kemudian berisi rangkuman kajian teoritik. Nah itu, di dalam pendahuluan itu seringkali dimasukkan kajian teoritik yang dijadikan satu dengan pendahuluan. Jadi setelah kita mengemukakan kesenjangan penelitian yang ditutupi dengan penelitian Bapak Ibu, setelah itu biasanya kita memberikan rangkuman kajian teoritik. Nah, kajian teoritik ini juga kita mengemukakan tentang penelitian sebelumnya terkait dengan topik kita. Nah, tetapi ada kekurangan-kekurangannya yang ditutupi oleh penelitian yang kita lakukan. Setelah itu menyebutkan tujuan penelitian. Jadi di dalam pendahuluan itu Bapak Ibu juga menyebutkan tujuan penelitian. Nah, dari latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian yang bisa ditutupi dengan penelitian yang Bapak lakukan. Kemudian maka tujuan penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu adalah seperti ini, gitu ya. Kemudian menunjukkan cara pemecahan masalah bahwa untuk meningkatkan hasil belajar IPA digunakan pendekatan STEM. Kemudian pendekatan STEM ini mungkin ada keciri khasannya yang bisa kenapa Bapak Ibu pilih gitu untuk meningkatkan hasil belajar, misalnya seperti itu.
Mencantumkan harapan akan hasil penelitian, mungkin diharapkan hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan STEM ini, dan mungkin harapannya keberlanjutan dari peningkatan hasil belajar ini bisa dipertahankan. Nah, kemudian butir telaah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini setelah tadi pendahuluan kan ada dalamnya kajian teori, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, masuk ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian, Bapak Ibu memaparkan prosedur, desain, atau rancangan penelitian yang digunakan. Bapak Ibu mengemukakan apa sih desain atau rancangan penelitian yang digunakan. Apakah prosedur dan rancangan penelitian yang dipilih ini tepat. Nah, kemudian memberikan dengan jelas dan tepat sasaran penelitian. Menyebutkan juga dengan jelas dan tepat teknik dan instrumen pengumpulan data, serta menggambarkan teknik dan prosedur analisis data. Jadi Bapak Ibu mengemukakan nih bahwa desain atau rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, model Chemist and McTaggart, kemudian terdiri dari siklus-siklus yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, kemudian tapi diperinci perencanaannya itu melakukan apa, pelaksanaannya melakukan apa, observasi yang dilakukan apa, kemudian refleksi yang dilakukan itu apa. Nah, setelah itu subjek penelitian Bapak Ibu itu siapa, kemudian kenapa Bapak Ibu menjadikan dia subjek penelitian, mungkin karena hasil belajar IPA-nya rendah. Nah, hasil belajar IPA-nya rendah, kemudian diberikan pendekatan apa yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian teknik instrumen pengumpulan datanya, mungkin Bapak Ibu memberikan bahwa penggunaan pendekatan STEM ini dilakukan instrumen pengumpulan data terkait dari pedoman observasi. Pedoman observasi untuk melihat aktivitas guru dan aktivitas siswa di dalam menerapkan pendekatan STEM di dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian untuk mengumpulkan data hasil belajar, Bapak Ibu menggunakan tes gitu ya. Tesnya itu berupa apa? Apakah multiple choice ataukah esai? Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian menggunakan taksonomi Bloom yang keberapa? Apakah C1 sampai C3 atau C1 sampai C5? Nah, alasan Bapak Ibu menggunakan tingkatan kognitif itu apa alasannya? Jadi benar-benar dibuat seolah-olah tuh orang yang membaca tidak tahu, sehingga Bapak Ibu menjelaskan, sehingga user itu pembaca menjadi tahu gitu tentang oh begitu, jadi karena itu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya esai, mungkin Bapak Ibu juga memberikan rubrik penilaiannya gitu, jadi jelas skor itu didapat dari apa. Nah, kemudian menggambarkan analisis datanya, ya mungkin teknik analisis datanya menggunakan apa? Mungkin kalau melihat keberhasilan dari tentang pedoman observasi itu mungkin dilihat minimal 80%. Kalau dilihat keberhasilan hasil belajar, mungkin dilihat rata-rata hasil belajar minimal berapa. Bapak Ibu menentukan kriteria keberhasilan penelitian, atau bisa juga dari KKM gitu ya, yang mencapai nilai KKM itu berapa persen dari siswa, seperti itu. Nah, kemudian butir telaah hasil penelitian. Nah, jadi di sini ada hasil penelitian yang tidak baru atau tidak penting, perlu dibuang dari naskah. Nah, ini ya dilihatlah hasil penelitian yang sesuai itu yang dimasukkan, yang tidak sesuai tidak perlu dimasukkan. Jadi benar-benar hasil bersih analisis. Kemudian memanfaatkan secara efektif grafik, tabel, diagram. Jadi mungkin kalau hasil belajar nanti dibuat dalam siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram histogram ya, atau diagram batang.
ini yang siklus 1, ini siklus 2, siklus 3, pedoman observasi tentang pendekatan STEM itu meningkat dari siklus 1 sampai siklus 3. Kan lebih terlihat kalau dalam bentuk grafik atau diagram batang tadi. Kalau hasil belajar terjadi peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 3 bisa dilihat pada diagram nomor berapa, pada gambar nomor berapa, gitu. Nanti kalau diagramnya, kalau sudah digambarkan dalam tabel ya jangan dibuat lagi dalam diagram. Kalau sudah dibuat dalam diagram tidak usah dibuat tabelnya lagi. Jadi kalau sudah dibuat grafik batangnya atau diagram batang, itu diberikan narasi sedikit tentang diagram batang itu. Walaupun sebenarnya kita bacanya udah jelas ya, tapi tetap harus diberikan narasi. Kemudian apakah hasil penelitian ini menarik perhatian membaca jurnal? Jadi mungkin dianalisislah secara mendalam, secara luas, sehingga pembaca merasakan gitu ya, itu ada yang menarik perhatian dari pembaca. Nah, butir telaah pembahasan. Nah, ini butir telaah pembahasan ini tentang kupasan. Jadi kan tadi kan hasilnya ya, hasilnya penilaian, diagram, nah pembahasan itu adalah diskusi. Jadi apa yang sudah ditampilkan dalam hasil prosentase maupun KKM, nah itu didiskusikan, yaitu diintegrasikan dengan referensi yang sudah Bapak Ibu gunakan. Jadi di sini diungkapkan dalam bahasa dialog yang logis, sistematik, mengalir, analitik, argumentatif, logis, kritis, menginterpretasikan secara tepat hasil penelitian, kemudian membandingkan dengan hasil penelitian relevan yang telah dilaporkan dalam jurnal. Jadi Bapak Ibu menginterpretasikan, ini arti dari siklus 1 belum mencapai 80% misalnya, masih 70%, maka dilanjutkan ke siklus 2, kemudian sudah mencapai 80%. Atau belum mencapai 80%, berarti 75%. Masih dilanjutkan lagi ke siklus 3 setelah 83% dihentikan. Kemudian hasil belajar juga demikian. Pertama masih 60, kemudian 68, kemudian 75. Mungkin 75 sudah dianggap berhasil ya, karena KKM-nya 75. Kan tergantung dari sekolahnya. Kemudian nanti diinterpretasikan lagi, kenapa pendekatan STEM ini bisa berhasil meningkatkan hasil belajar. Ini sesuai dengan pendapat si A, yaitu mengatakan bahwa ini. Kemudian diberikan argumentasi kritis lagi, bahwa kenapa pendekatan STEM bisa meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi itu diberikan argumentasi yang logis dan kritis dari Bapak Ibu. Setiap rujukan yang diambil, ini sesuai dengan rujukan ini, yaitu berikan komentar lagi. Setiap membahas itu diberikan komentar. Jadi kira-kira diskusi yang ada itu lebih dari hasil yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau hasil penelitian itu sekitar 2 halaman misalnya, ya berarti diskusinya ya minimal 2 halaman. Lebih itu lebih bagus. Nah, kemudian butir telaah pembahasan ini juga mengkaitkan secara argumentatif temuan penelitian dengan teori yang relevan. Teori yang digunakan terkait dengan topik Bapak Ibu. Kemudian menyodorkan pertanyaan baru yang layak diteliti. Jadi di sini mungkin saja kalau ada pertanyaan penelitian baru yang muncul dari diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan, bisa saja. Nah, ini juga memuat sikap penulis. Jadi ada argumentasi komentar kritis dari penulis gitu ya, terkait dengan hasil penelitian dan integrasi dengan rujukan yang Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Nah, kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Tadi tujuan penelitiannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA bisa ditingkatkan melalui pendekatan STEM. Nah, itu diberikan kesimpulannya seperti apa. Oh, ternyata pendekatan STEM dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Kemudian didasarkan atas pembahasan hasil penelitian, tidak melampaui kapasitas temuan penelitian. Jadi jangan yang tidak ditemukan dalam penelitian ini juga dijelaskan. Itu kan berarti kan nggak sesuai. Tapi yang berdasarkan
temuan penelitian saja yang disimpulkan. Nah, berdasarkan pembahasan hasil penelitian, kenapa pendekatan STEM itu ini dilihat dari apa pendekatan STEM bisa meningkatkan hasil belajar? Oh iya, dilihat dari adanya peningkatan prosentase observasi dari pendekatan STEM yang digunakan. Aktivitas siswanya berapa persen mungkin di siklus 1, 2, dan 3. Kemudian aktivitas gurunya juga berapa persen ketepatannya. Nah, kemudian juga hasil belajar IPA-nya yang mencapai KKM di siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, siklus 3 berapa. Kemudian rata-ratanya juga berapa. Nah, seperti itu. Kemudian ini butir telah saran dikaitkan dengan hasil penelitian logis, implementable, dan tidak mengada-ngada. Mungkin aja di dalam penelitian Bapak Ibu kan memiliki keterbatasan. Jadi keterbatasan yang ada itu Bapak Ibu ungkapkan gitu ya. Nah, terkait dengan keterbatasan yang ada ini, maka diberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu apa gitu. Penelitian selanjutnya maka diberikan rekomendasi karena di penelitian ini keterbatasan di dalam hal ini, maka diharapkan penelitian selanjutnya itu meneliti tentang ini gitu ya. Jadi bisa. Itu sebenarnya bisa ditaruh di kesimpulan juga. Jadi keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bisa ditaruh di kesimpulan, dan saran bisa saran untuk sekolah dan untuk guru-guru kolega gitu ya, bahwa bisa digunakan pendekatan STEM di dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar IPA, mungkin terkait dengan tingkatan taksonomi Bloom yang keberapa yang bisa efektif gitu ya. Mungkin untuk sekolah, apakah ini pendekatan ini bisa disosialisasikan ke guru-guru agar dapat lebih dimaksimalkan penggunaannya, seperti itu. Nah, pernyataan terima kasih ini bisa diberikan kepada pemberi dana penelitian. Jadi kalau yang memberikan dana penelitian ini Redfond, maka diberikan pernyataan terima kasih untuk dana yang sudah diberikan oleh Redfond. Nah, kemudian mungkin juga pernyataan terima kasih kepada pihak yang kolaborator yang membantu pengumpulan data dan yang lainnya. Tapi yang terutama adalah pemberi dana ya. Pemberi dana itu adalah Redfond, itu yang wajib. Nah, kemudian dalam daftar rujukan ini yang sebaiknya digunakan rujukan primer atau dari jurnal nasional atau internasional itu minimal 80% rujukan primer. Sisanya adalah rujukan sekunder. Rujukan sekunder itu bisa dari buku. Nah, daftar rujukan 10 tahun terakhir, suka-suka ini tergantung dari jurnal. Jurnal seringkali menginginkan rujukan ini berasal dari misalnya tahun 2022 ya, Bapak Ibu menerbitkan artikel tahun 2022, maka rujukannya diharapkan dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2022. Biasanya kurang dari 2019 itu sudah tidak direkomendasikan. Nah, kemudian apakah daftar rujukannya benar-benar dirujuk dalam isi naskah? Jadi jangan hanya menulis di daftar pustaka tapi tidak ada di dalam artikel gitu ya. Jadi yang ditaruh di dalam daftar pustaka hanya yang dirujuk di dalam artikel. Baik itu di pendahuluan ataupun di kajian teori ataupun di diskusi atau hasil dan pembahasan tadi. Kemudian apakah jumlah rujukannya mencukupi? Nah itu makin banyak jumlah rujukannya, maka akan makin mendalam kita menganalisis hasil pembahasannya. Akan lebih baik pembahasan yang dilakukan kalau kita mengambil rujukan yang lebih banyak gitu ya. Itu sih prinsipnya. Ya. Mungkin saya lanjut ke berikutnya. Bentar. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah
strategi memilih jurnal. Ya. Jadi kan karena di sini Bapak Ibu kan diminta untuk mempublikasikan di jurnal nasional bereputasi ya. Jadi cara mencari jurnal yang sesuai ya pastinya artikel yang Bapak Ibu buat itu harus sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang dituju. Jadi yang Bapak Ibu lihat adalah topik Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu, kemudian nanti disesuaikan dengan jurnal yang akan dituju gitu ya. Kalau misalnya sesuai itu biasanya sih diterima gitu. Nah, kalau jurnal nasional bereputasi itu kita masih masih berpegangan pada jurnal SINTA yang terindeks SINTA atau Science and Technology Index. Ini merupakan portal pengukuran kinerja iptek yang meliputi kinerja peneliti. Jadi di sini dalamnya ada kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal. Jadi jurnal itu sendiri ada kinerjanya, ada rankingnya. Kapan dia dikatakan bereputasi sangat baik ya. Kalau sangat baik itu berarti SINTA 1. Kemudian di bawahnya SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Dan bahkan juga ini merupakan perankingan kinerja institusi iptek di dalam SINTA ini. Nah, link SINTA itu adalah ini ya, kalau dulu kan SINTA Ristek BRIN. Nah, sekarang udah dirubah menjadi SINTA Kemdikbud.go.id. Oke. Nah, yang pertama jurnal SINTA 1 nanti kita bisa lihat nih link SINTA-nya itu kita klik dulu https sintakemdikbud.go.id, kemudian nanti ada sources diklik, kemudian ada jurnal diklik, kemudian kita tinggal klik SINTA yang kita inginkan. Biasanya sih makin bagus SINTA-nya ya makin tinggi rankingan SINTA-nya akan makin sulit menembusnya. Yaitu yang paling sulit adalah SINTA 1. Nah, ini linknya, di belakangnya ada SINTA 1. Yang berikutnya jurnal SINTA 2, ini sama, link SINTA dulu, sintakemdikbud.go.id, kemudian masuk ke sources, kemudian jurnal, kemudian klik S2 atau SINTA 2, ini linknya. Demikian juga dengan jurnal SINTA 3, link SINTA-nya sintakemdikbud.go.id, kemudian klik sources, jurnal, http sintakemdikbud.go.id jurnal, dan kemudian klik SINTA 3 atau S3, ini linknya. Kemudian jurnal SINTA 4 juga sama, klik SINTA, yaitu di sintakemdikbud.go.id, klik sources, klik jurnal, kemudian baru klik S4 atau SINTA 4. Ini ada linknya. Jurnal SINTA 5 juga demikian, klik SINTA, klik sources, klik jurnal, klik S5, SINTA 5, di linknya seperti itu. Nah, jurnal SINTA 6, ini link SINTA-nya, kemudian klik sources, klik jurnal, klik S6 atau SINTA. Yang paling mudah sebenarnya biasanya SINTA 4, 5, 6 itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, jadi ini SINTA Kemdikbud. Nah, kita klik gitu ya. Kemudian di sini kan ada sources ya, sources. Nah, kalau kita klik sources ini di dalamnya ada jurnal. Nah, ini nanti bisa kita klik jurnalnya. Nah, kemudian setelah diklik jurnalnya ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, kalau SINTA 1 ini ada daftarnya, tapi kalau mau cepat Bapak Ibu bisa tulis di sini search ya, di search misalnya Bapak Ibu tentang sekolah dasar. Nah, tulis saja di sini sekolah dasar, nanti dia keluar. Kalau misalnya tentang pembelajaran IPA, ya tulis saja IPA atau sains gitu ya, biasanya kan jurnal sains ya. Sains, nah itu nanti akan keluar gitu apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian yang S2 juga demikian. Ini SINTA 2 atau Bapak Ibu bisa nyari dengan menggunakan search, ditulis apa yang Bapak Ibu inginkan, mungkin kata kuncinya ya. Nah, tapi jangan kata kuncinya pendekatan STEM ya, nggak bisa terlalu spesifik. Ini kan, tapi kalau Bapak Ibu mau ngecek satu-satu juga boleh.
Kemudian di Sinta 3 juga demikian. Ini Sinta 3, daftar jurnal Sinta 3, ini ada juga nih punya Universitas Negeri Jakarta ya, Perspektif Ilmu Pendidikan. Nah, itu bisa dicoba. Kemudian di jurnal Sinta 4 juga demikian, ada jadi jurnal yang sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Karena kalau artikelnya pendidikan, kalau Bapak Ibu masukinnya ke murni ya nanti nggak diterima juga. Jadi harus sesuai. Lihat dulu ruang lingkupnya. Ini Sinta 5, kemudian ini kayak ini ya, ada tulisan Indonesian Values and Character Education Journal. Berarti kalau Bapak Ibu meneliti tentang pendidikan karakter, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini nih, S5 ini. Kemudian ini, Adiwidya ini jurnal pendidikan dasar. Kalau Bapak Ibu guru SD bisa memasukkan jurnalnya ke sini. Nah ini Sinta 6. Jadi Sinta 6 ini juga sama, ini paling mungkin lebih mudah. Tapi sebenarnya dari Sinta 3 itu nggak terlalu sulit. Yang agak sulit itu mungkin Sinta 1 dan Sinta 2. Ya, kalau saya bisa share tentang pencarian jurnal ini. Nah ini ya. Jadi kita klik. Kita klik di sini, Sinta. Nah ini, Sinta Kemdikbud.go.id, kita klik. Ya. Kemudian ini sources, kemudian jurnal. Nah ini kita klik jurnalnya. Nah sebenarnya kalau Sinta 1, Sinta 2 ini agak sulit memang. Ini Bapak Ibu nggak usah lah kesini ya. Nah ini kan Bapak Ibu kan wajib mempublish ya. Jadi kalau wajib mempublish kan, kalau belum publish kan jadi berhutang ya. Jadi ya Bapak Ibu ini aja lah, mulai Sinta 3 sampai Sinta 6 saja. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, atau bisa langsung nyari juga bisa. Misalnya kita mau cari jurnal sekolah dasar gitu ya. Sekolah dasar, kita klik aja, tulis aja sekolah dasar, kemudian di search. Nah ini, jurnal sekolah dasar. Ini Sinta 5 ini Bapak Ibu. Ini nanti untuk guru SD ini gampang ini. Kalau Sinta 5 kan nggak terlalu sulit ya. Nanti tinggal diklik. Ya. Nah ini seperti ini. Ini jurnal sekolah dasar. Kemudian, nah kalau ini kita klik coba. Oh ya, ini dia masuknya nggak ke jurnalnya. Jadi kalau mau ke jurnalnya kita, sorry. Ini ya, kita masuk aja ke sini, jurnal sekolah dasar, kita klik, kita cari di Google-nya. Ya, jurnal sekolah dasar ini, ya kita klik. Nah ini, jurnal sekolah dasar. Tapi ini enggak, tapi ini tadi yang dilihat ini jurnal sekolah dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang ya. Kalau Universitas Negeri Malang agak sulit itu. Ini aja yang ini jurnal sekolah dasar ini kita cari. Karena kan dia Universitas Buana. Nah, ini kan dia. Kita klik. Nah, ini dia. Jurnal sekolah dasar. Nah, kalau kita mau lihat nih, apa sih fokus dari jurnal ini? Ya kita klik aja di sini nih, ini fokus. Nah ini jurnalnya berbahasa Inggris. Coba kita lihat apakah dia berbahasa Inggris nggak? Enggak, dia nggak berbahasa Inggris nih. Ini bahasa Indonesia ya kan? Nah itu bahasa Indonesia. Jadi artinya Bapak Ibu, ini kalau mau lihat seluruhnya bisa nih diklik. Nah ini jurnal sekolah dasarnya. Jadi di sini kalau kita klik nih, nah ini jurnalnya, ini artikelnya. Kalau kita mau lihat artikelnya kayak apa, ini kita bisa klik ini, kemudian ini abstraknya, kemudian kalau kita pengen lihat isi artikelnya seperti apa, nih ada download ini nggak bisa ya. Coba kita lihat yang lain, mungkin ini belum masuk.
Yang ini coba. Nah, ini udah ada PDF-nya. Mungkin tadi belum ada ya PDF-nya. Coba kita lihat, cek. Nah, ini udah ada PDF-nya. Mungkin tadi belum di ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini mungkin ada abstrak yang bahasa Inggrisnya, kemudian ini ada bisa di-download ya PDF. Klik. Nah, ini bisa dilihat, diklik. Nah, ini bentuk artikelnya. Jadi Bapak Ibu nggak susah kan? Ini bentuk contoh jurnalnya ini, tapi ini bahasa Indonesia kok, bahasa Indonesia. Tapi dia buat abstraknya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya, ini kita lihat di sini. Bahkan ini keywordnya di sini di model pembelajaran number head together, prestasi belajar. Nah, kemudian ini keywordnya. Ini judulnya pengaruh model belajar number head together terhadap prestasi belajar. Ya, kalau pengaruh itu dia bukan PTK ya. Pengaruh itu menggunakan eksperimen. Coba kalau kita, ini Bapak Ibu bisa lihat nggak? Yang saya bisa? Bisa. Ya. Nah, coba kita lihat yang PTK ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita klik. Nah, ini nggak bisa ini dulu. Application of the question and answer learning method through reasoning techniques to improve learning activities of classic students. Nah, ini sepertinya PTK ini. Coba kita lihat. Ini, ya ini ada cycle-cycle, udah pasti PTK ini. Klik PDF-nya. Kita kan pengen lihat ya. Nah, ini kita atasin ya. Ini dia. Ya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Penerapan metode pembelajaran tanya jawab melalui teknik talaran untuk meningkatkan aktivitas belajar. Nah, ini disebutkan ininya SD-nya, nama SD. Emang kalau PTK kan tidak bisa digeneralisasi ya. Berarti harus disebutkan nama siswa kelas berapa, SD mana. Nah, ini disebutkan juga nih, ada namanya Yayat Suryati, Tarpan Suparman, terus guru SD, sebutkan juga SD aja cukup ya. Kemudian ini ada emailnya. Ini kata kunci untuk bahasa abstrak Indonesia, kata kunci untuk bahasa Inggris. Nah, ini pendahuluannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pendahuluannya. Ini dia memberikan seperti general background. Dewasa ini pemerintah berusaha, ini kan general background ya, jadi latar belakang umum. Nah, baru nanti kita lihat di sini kapan dia memberikan latar belakang ilmiahnya. Bahkan dia nggak ada latar belakang ilmiahnya ini. Kan artinya kan jurnal Sinta 5 kan nggak terlalu sulit kan ya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sebagai guru ini pasti jagonya itu menulis kata-kata. Ini padahal harusnya kan dalam pendahuluan tuh ada ini ya, ada rujukan juga yang digunakan untuk menunjukkan kesenjangan penelitian yang ada. Nanti kalau udah ditunjukkan kesenjangan penelitian yang ada, baru nanti dikasih tahu kontribusi penelitian kita seperti apa, yaitu karena kita ingin menutupi kesenjangan yang ada itu. Nah, baru tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka lihat, ini ada di dalam pendahuluan. Ini kan pendahuluan ya. Ini pendahuluan, tinjauan pustakanya ada di sini. Nah, dia memberikan pengertian belajar dan pembelajaran. Ini kita lihat nih judulnya apa. Judulnya penerapan metode pembelajaran tanya jawab melalui teknik talaran untuk meningkatkan aktivitas belajar. Ya. Ini sebenarnya juga bisa langsung metode pembelajaran tanya jawab melalui teknik talaran itu
apa artinya. Kemudian aktivitas belajar itu seperti apa. Nah, kalau ini nih, penulis ini mengemukakan tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Boleh saja sih. Motivasi belajar, kita lihat apakah ini di sini ada motivasi belajar? Ini sebenarnya tidak ada motivasi belajar ya. Ini menunjukkan nih reviewnya kurang baik ya. Ya kalau kurang baik begini kan gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti segera terbit ini. Kalau Bapak Ibu udah bagus ya lebih cepat terbit. Ini untuk menunjukkan nih bahwa review di jurnal Sinta 5 itu kurang baik ya. Buktinya ini ada motivasi belajar padahal tidak ada di dalam judul. Artinya ini Bapak Ibu apa? Artinya Bapak Ibu itu gampang menerbitkan di sini. Jadi Bapak Ibu segera submit agar cepat terbit. 3 bulan itu maksimal terbit itu Bapak Ibu. Jangan sampai nggak terbit, nanti Bapak Ibu berarti tidak ngutang ya, ngutang sama Rekfon. Udah dikasih uang tapi tidak menerbitkan gitu kan. Karena kan janjinya kan publish. Nah, ini kan ternyata ini nggak sulit ini. Ya, kita lihat di sini. Seharusnya ini tinjauan pusaka ini yang diberikan adalah yang berkaitan aja. Kalau dalam judulnya ini penerapan metode pembelajaran tanya jawab melalui teknik talaran untuk meningkatkan aktivitas belajar, ya berarti studi pustakanya itu ya metode pembelajaran tanya jawab melalui teknik talaran. Itu yang pasti harus ada. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang jelek jangan dicontoh juga. Tapi artinya ini untuk menunjukkan ini gampang. Jadi Bapak Ibu target itu harus publish segera. Mei, ini kan Mei ini submit. Juni lah ya submit. Juni, Juli, Agustus, September udah terbit Bapak Ibu. Ini udah pasti nih, udah bisa dipastikan orang jurnal Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 itu kan jurnal yang baru muncul di permukaan itu. Jadi biasanya itu lebih mudah. Nah, ini metodologi. Nah, ini Bapak Ibu mengemukakan metodologinya apa? Yaitu penelitian tindakan kelas, ya kan? Nah, sebaiknya juga disebutkan modelnya, apakah menggunakan Chemist and McTaggart gitu. Kalau perlu juga Bapak Ibu gambarkanlah model Chemist and McTaggart itu seperti apa. Ya makin detail makin baik lah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam penelitian tindakan kelas itu tahapannya apa. Ini kan planning, acting, observing, reflecting. Kemudian setelah melakukan analisis dan refleksi pada siklus 1, penelitian dilanjutkan siklus 2. Nah, apabila hasil siklus 2 sudah menunjukkan indikator keberhasilan tercapai, maka penelitian dihentikan. Tetapi jika belum dicapai, maka penelitian dilanjutkan ke siklus 3, gitu ya. Demikian seterusnya berlangsung analisis siklus dilaksanakan sampai indikator keberhasilannya tercapai. Nah, ini mungkin bisa dibuat dalam bentuk bagan. Nah, ini bagannya juga acak-acakan ya. Nah, ini ya, jadi harus dibuat tahap perencanaan itu ngapain aja. Ini kan tahap perencanaan dia buat RPP, mengintegrasikan model pembelajaran tanya jawab talaran, menyiapkan pedoman observasi, menyiapkan pedoman wawancara, kemudian membuat soal tes siklus 2 gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya aktivitas pembelajaran tuh ya yang dinilai apa itu? Pakai angket kan harusnya ya. Kalau Bapak Ibu hasil belajar ya pakai tes. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mau dinilai motivasi belajar pakai angket. Kalau yang mau ditingkatkan itu apa nih? Sikap toleransi ya angket. Kalau yang mau ditingkatkan itu kemampuan berpikir kritis ya tes gitu ya. Jadi jangan sampai salah ini. Kemudian tahap observasi. Nah, peneliti mengobservasi melalui apa nih kan habis perencanaan pelaksanaan. Nah, ini kayaknya acak-acakan ini gambarnya. Gambarnya acak-acakan ya Bapak Ibu jangan ditiru ini. Ini sudah sangat berantakan gitu ya. Ini kan habis tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan talaran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tes siklus 2, tes siklus 1. Tapi ini sebenarnya menerapkan talaran itu seperti apa? Nggak hanya menerapkan talaran, nggak seperti itu.
tapi tahapannya secara detail itu harus dijelaskan di dalam bagian ini gitu. Nah, kemudian tahap observasi, peneliti mengobservasi proses pembelajaran tanya jawab. Nah, kemudian peneliti mengamati aktivitas belajar, kemudian mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Kemudian tahap refleksi, ini peneliti mengevaluasi proses pembelajaran siklus 1. Nah, jadi waktu mengevaluasi hasil penelitian siklus 1 dibandingkan dengan indikator keberhasilan. Nah, kalau indikator keberhasilan itu belum tercapai, maka penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Nah, kemudian siklus 2 mulai lagi tahap perencanaan dan seterusnya gitu. Nah, ini benar-benar sangat berantakan ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ini dilihat nih bahwa aktivitas belajar digunakan teknik analisis secara deskriptif. Rumusnya adalah, jadi nih, teknik pengumpulan data digunakan hasil observasi pembelajaran. Data diperoleh dari lembar observasi pada proses pembelajaran yang diisi observer pada setiap pertemuan, ya kan? Kemudian hasil observasi itu kan hasil observasi menggunakan pendekatan tadi, metode apa tadi, talaran tadi ya. Nah, kemudian hasil observasi aktivitas belajar talaran. Yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas. Nah, tapi ini kan lembar observasi aktivitas belajarnya ya berarti aktivitas belajar talaran ya. Berarti yang ingin ditingkatkan apanya? Sebenarnya dia ingin meningkatkan hasil belajar. Berarti hasil judulnya itu untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian untuk menganalisis setiap indikator aktivitas belajar itu digunakan teknik analisis secara deskriptif. Jadi di sini mungkin frekuensi peserta didik yang melakukan indikator aktivitas belajar dibagi jumlah peserta didik secara keseluruhan kali 100%. Nah, diberikan formulanya. Nah, kemudian tahap analisis datanya diberikan juga. Ini menyajikan keseluruhan data, membaca data, mengadakan rekapitulasi, dan menyimpulkan. Nah, tahapan penelitian data ini diawali dengan dilakukan penelitian pendahuluan, kemudian dilanjutkan siklus 1, kemudian siklus 2, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu uraikanlah secara rinci sesuai dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini perencanaan tindakan, peneliti mempersiapkan instrumen tindakan, lembar observasi. Kalau perlu nanti diberikan gitu, lembar observasinya seperti apa, sehingga pembaca bisa mengetahui. Observasi aktivitas belajar talaran peserta didik, aktivitas siswa, aktivitas gurunya itu diberikan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini pengolahan data. Ya, pengolahan data, jadi di sini penelitian pendahuluan dilakukan dengan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kemudian dikasih tahu minggu pertama Januari 2019. Nah, itu dikasih tahu ya apa yang Bapak Ibu lakukan, kapan itu. Kemudian di sini kebetulan ada wawancara. Kalau nggak ada wawancara juga nggak apa-apa sih, ada observasi. Observasi aja yang Bapak Ibu kemukakan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kemukakan juga hasil belajar, misalnya kalau yang diukur hasil belajar. Kalau yang diukur motivasi belajar, ya motivasi belajarnya juga disampaikan. Nah, cara pengukuran motivasi belajar itu juga disampaikan juga. Benar-benar diberikan secara detail. Nah, ini juga pada minggu keempat bulan Januari peneliti melakukan wawancara kembali. Jadi ini dijelaskan lah apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena ini penelitian kualitatif ya, sebenarnya masuk penelitian kualitatif. Nah, hasil wawancaranya seperti apa? Kalau hasil observasinya Bapak Ibu seperti apa? Bisa juga gitu. Tergantung dari Bapak Ibu yang sudah lakukan. Siklus pertama pada tahap perencanaan, itu Bapak peneliti menyusun rencana apa? Misalnya menentukan topik, menyusun rencana, standar kompetensi, kemudian indikator, dan seterusnya. Ini semua dijelaskan. Nah, pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan apa yang sudah direncanakan kan. Nah, kemudian melaksanakan, mungkin di situ dijelaskan juga apa dokumentasi foto waktu siklus pertama ini dilaksanakan. Ini kan tidak ada ya fotonya. Lebih baik kalau ada foto karena foto yang terkait dengan misalnya kalau tadi pendekatan STEM, jadi mungkin ada kespesifikan atau keciri khasan pelaksanaan pendekatan STEM misalnya. Itu seperti apa? Kalau metode eksperimen itu kan lagi mencoba, lagi melakukan percobaan itu difoto gitu ya siswanya. Jadi
keciri khasan dari pendekatan yang Bapak Ibu gunakan itu perlu juga dimasukkan, dokumentasinya. Nah, kemudian setelah itu, pada tahap pelaksanaan dilakukan tahap observasi. Nah, tahap observasi ini, diberikan apa yang, diobservasi gitu. Misalnya diobservasi mungkin, kegiatan siswa dan kegiatan gurunya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah, pelaksanaan seperti apa, pendahuluan, kegiatan inti, pokoknya dijelaskanlah secara rinci. Nah, setelah itu nanti hasilnya, ya hasilnya, presentase aktivitas belajar. Nah, mungkin di sini, eee, persentase aktivitas dari pendekatan STEM tadi ya, hasil observasi pendekatan STEM, aktivitas gurunya bagaimana, aktivitas siswanya seperti apa. Nah, ini diberikan jumlah, ya tergantung dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Dijelaskan, kemudian, hasil siklus 1 dijelaskan juga, apakah bentuknya Bapak Ibu mau menjadikan distribusi frekuensi atau bisa juga Bapak Ibu, membuat dalam bentuk, grafik atau grafik batang ya atau diagram batang juga bisa. Nah, kalau mau dibuat distribusi frekuensi juga bisa. Itu tergantung dari artinya jangan data mentah ya, data mentah itu kan belum bisa berbicara. Itu kan harus dirubah dulu menjadi informasi baru bisa, diinterpretasikan. Nah, ini tahap refleksi apa yang dilakukan. Nah, itu siklus kedua. Jadi ini benar-benar rinci. Siklus kedua itu, melakukan apa, kemudian perencanaannya itu melakukan apa saja. Nah, pastinya kan siklus kedua itu perbaikan dari siklus pertama. Jadi Bapak Ibu harus kasih tahu perbedaan dari siklus pertama. Oh, ternyata dari hasil refleksi itu ya, bahwa di siklus 1 masih kurang apanya. Nah, itu makanya Bapak Ibu memberikan, perbaikan perbaikan yang, berbeda dengan siklus 1. Apa perbaikannya? Nah, ini diberikan pada siklus kedua ini. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan, mungkin, apa yang sudah ditemukan di siklus pertama yang menjadi titik-titik kelemahan itu diperbaiki pada tahap pelaksanaan di siklus kedua. Nah, itu diberikan juga. Kemudian, langkah-langkah pelaksanaan metode yang sudah digunakan itu bentuknya seperti apa, berbeda dengan pastinya dengan siklus 1, harus dikasih tahu perbedaannya di mana. Nah, kemudian ini tahap observasinya, hasil siklus 2-nya, kemudian ini nilai tes siklus 2-nya, kemudian analisis datanya. Jadi analisis datanya mungkin dari lembar observasi ini siklus 1, ini siklus 2. Direkap gitu ya, rekapitulasi persentase aktivitas belajar, dari siklus 1, siklus 2, ternyata dari siklus 1 58,10%, siklus 2 76,51%. Nah, rata-rata persentase ini mengalami peningkatan, jadi ya dituliskan gitu ya, peningkatannya sebesar 18,41%. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan pada siklus 2 juga bisa meningkatkan aktivitas yang masih rendah pada siklus 1. Kemudian perbandingan persentase aktivitas belajar peserta, mungkin di sini dituliskan dalam bentuk diagram. Nah, kemudian ini tesnya, kalau menurut saya kalau sudah dibuat seperti ini, mmm, sebenarnya ini nggak terlalu penting lagi ya, karena ini kan 2 informasi yang sama ya. Tabel 5 ini dengan grafik ini hampir sama, informasi yang disampaikan. Jadi ini tidak perlu harusnya. Tinggal Bapak Ibu pilih saja mau yang grafik atau mau yang tabel. Nah, kemudian yang tabel 6 ini untuk tesnya. Nah, ini boleh diberikan antara siklus 1 dengan siklus 2 perbedaannya apa. Nih ternyata nilai tertinggi ini sama-sama 100, tapi nilai terendahnya di sini ada 51, ini 70. Rata-ratanya ini 86,16. Nah, ini standar deviasinya lebih kecil di siklus 2. Jadi kan artinya sudah, lebih meningkat lah ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bagus dia kalau menggunakan standar deviasi ya, artinya kan lebih, baik daripada kita hanya menggunakan rata-rata saja. Nah, kemudian di sini disebutkan nih hasil belajar selalu mencapai rata-rata yang baik di atas 80.
Rata-rata nilai pada siklus 2 mengalami peningkatan, yaitu 2,09. Sebelumnya 86,16, tapi pada siklus 1 masih ada peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM. Nah, itu seperti itu, yaitu di bawah 65. Namun pada siklus 2 semuanya sudah di atas KKM. Nah, itu bisa juga disebutkan. Wawancara, kalau ada wawancara bisa juga diinterpretasikan. Nah, interpretasi hasil analisis pada siklus 1 ini diberikan. Hasil pengamatan menunjukkan peserta didik sudah semangat. Kemudian aktivitas mengerjakan tugas pada kedua siklus sudah baik. Nah, Ibu Bapak menjelaskan secara rinci di sini. Apa sih yang ditemukan atau interpretasi hasil penelitian yang Bapak temukan dari kedua siklus tersebut. Kemudian pembahasannya, Bapak Ibu juga bisa dicek di sini. Ini harus diintegrasikan dengan temuan. Ini belum diintegrasikan nih. Diintegrasikan pendapat ini, hasil ini sesuai dengan pendapat siapa gitu ya, sehingga bisa Bapak Ibu integrasikan temuan dengan literatur yang digunakan, gitu. Kemudian kita lihat lagi kalau kita ingin melihat pedoman ya, pedoman penulisan, ini bisa juga kita lihat nih tadi jurnalnya ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, ini. Ini kalau kita mau lihat ini sebenarnya jurnal ini tentang apa sih? Yaitu dari ini, fokus dan scopes ya. Jadi di sini fokus dan scope-nya. Nah, ini kita lihat. Jurnal sekolah dasar ini menggambarkan fokus apa? Nah, jadi ini jurnal sekolah dasar ini menggambarkan ini, instruction of elementary education. Nah, berarti kan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang menulis di pembelajaran sekolah dasar bisa mengirim ke jurnal ini. Natural Science, Social Science, Matematik, Languages, Civics, Religion, Physical Education, and Art. Nah, ini yang pembelajaran ini Bapak Ibu bisa kirimkan. IPS, PKN, IPA, kemudian agama, olahraga, seni, dan budaya ini masih bisa dikirimkan ke sini. Kemudian kalau Bapak Ibu juga menulis tentang kurikulum sekolah dasar bisa juga dikirimkan ke sini. Atau manajemen pendidikan dasar bisa ditulis di sini. Atau pengembangan pendidikan dasar taruh di sini bisa. Kemudian teknologi pendidikan dasar bisa dikirim ke sini. Atau komunikasi dan teknologi di pendidikan dasar. Nah, itu seperti itu. Kita lihat lagi, coba.